Biasanya sekitar tanggal 15 sampai tanggal 20 setiap bulannya, kolom komentar dari channel listriku atau channel yang satu lagi, channel berbagi dunia, pastinya akan dipenuhi oleh komentar, pertanyaan, atau keluhan teman-teman tentang biaya atau tagihan listrik yang membengkak. Dan biasanya dari sekian banyak pertanyaan tersebut, saya malah akan merespon dengan balik bertanya apakah petugas pencatat meteran rutin datang. Dan dapat ditebak sebagian teman-teman menjawab bahwa memang petugas tidak rutin datang mencatat angka yang di meteran. Nah, jadi begini ya, dari 7 penyebab naiknya atau bengkaknya biaya listrik, ketidakhadiran petugas pencatat meteran secara rutin ke rumah kita, itu juga merupakan salah satu penyebab biaya listrik kita itu menjadi membengkak. Ya, walaupun sebenarnya hal ini tidak mutlak ya. Oke, akan saya berikan 2 buah contoh yang menjadi kasus penyebab biaya kita membengkak dikarenakan petugas pencatat tidak rutin datang mencatat meteran kita. Nah, kasus yang pertama adalah misalnya biaya listrik kita pada bulan Januari itu sebesar Rp100.000. Nah, kemudian di bulan Februari kita itu pulang kampung atau tidak ada di rumah dan pastinya tidak ada peralatan yang menyala. Nah, seandainya di bulan tersebut petugas tidak mencatat, maka biasanya nanti di bulan Maret atau di bulan 3 itu biasanya biaya kita listriknya itu tetap Rp100.000. Nah, ini tentunya akan menjadi perdebatan di antara isi rumah ya. Nah, bagaimana mungkin orangnya tidak ada di rumah, peralatan tidak menyala, kenapa biaya listriknya itu tetap? Ya, jawabannya dikarenakan petugas tersebut tidak datang ya. Sehingga mereka akan menganggap bahwa di rumah itu masih ada orangnya dan penggunaan listriknya itu tetap. Memang dalam beberapa kurun waktu ke depan, biasanya tagihan listriknya akan kembali turun. Cuman kita tidak tahu kapan hal itu terjadi ya kan. Nah, tetap saja ini akan membuat kebingungan tersendiri. Oke, nah sekarang untuk kasus yang kedua. Seandainya biaya listrik kita di bulan Januari itu Rp100.000, kemudian di bulan Februari kita ada penambahan peralatan listrik di rumah, di mana seharusnya berdasarkan hitung-hitungan biaya listrik kita mungkin naik sampai Rp150.000. Nah, tapi di bulan kedua ini petugas tidak mencatat, sehingga mereka menggunakan data lama di mana beban kita itu hanya Rp100.000 dan itu yang kita bayar. Artinya apa? Artinya kita sudah terhutang Rp50.000. Nah, seandainya di bulan ketiga atau bulan Maret itu petugas tidak datang mencatat dan kembali lagi rekening yang keluar tagihannya Rp100.000, ini kita tetap lagi terhutang itu Rp50.000. Artinya di 2 bulan tersebut kita sudah total terhutang Rp100.000. Nah, begitu di bulan berikutnya petugas datang dan mengecek meteran, disitulah kita akan terkena imbasnya. Di mana di bulan kedua itu kita terhutang, di bulan ketiga itu kita terhutang, dan totalnya Rp100.000 ditambah di bulan keempat yang memang biayanya Rp150.000, maka kita akan kena biaya Rp250.000. Nah, ini yang akan membuat kita itu pastinya menjerit, biaya tiba-tiba naik. Padahal memang sebenarnya sih itu adalah biaya kita, hanya saja karena terhutang dan hutang itu ditagihkan bersamaan, jadinya membesar atau membengkak. Dan sama seperti kasus di nomor 1 tadi, ini tetap biayanya nanti semakin lama juga semakin menurun. Tapi kita tidak tahu pasti lagi ya kapan hal itu terjadi. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mengatasi 2 kasus tadi yang disebabkan oleh tidak rutinnya petugas itu datang mencatat? Jawabannya ya kita harus berinteraksi dengan pihak PLN, melaporkan berapa konsumsi listrik kita per bulannya. Jadi tidak ada lagi ketergantungan antara kita dan petugas pencatat. Artinya ya apa yang tertera di meteran dan apa yang akan kita bayar adalah memang benar-benar apa yang kita konsumsi. Nah, lalu bagaimana caranya untuk berinteraksi dengan pihak PLN? Apakah kita harus datang langsung ke kantor PLN? Jawabannya tidak, sobat ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Simple, kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi PLN Mobile. Oke, akan saya contohkan secara sederhana, sobat. Buka Play Store di handphone Android kita. Nah, di kolom pencarian silakan ketik PLN Mobile. Nah, aplikasinya yang di atas seperti ini ya. Silakan kalian download dan tunggu prosesnya sampai instalasinya selesai, sobat. Nah, begitu instalasinya selesai, bisa kita langsung buka aplikasi PLN Mobile-nya.
Oke, di halaman pertama kita akan disuguhi ini kolom registrasi atau pendaftaran. Silakan kalian lakukan pendaftaran. Kalau ingin mendaftar melalui HP, langsung bisa kalian masukkan di kolomnya, sobat. Nah, jika kalian ingin mendaftar melalui metode lain, silakan klik tulisan biru yang di bawah. Nah, ada pilihan menggunakan email atau menggunakan Facebook, sobat ya. Nah, berhubung ingin cepat, di sini saya langsung menggunakan nomor handphone saja ya. Kemudian silahkan kalian kirimkan. Berikutnya silahkan kalian buka SMS karena nantinya akan ada nomor atau notifikasi. Nah, seperti ini ya. Di sini ada notifikasinya, kalian klik saja dan kalian catat. Selanjutnya kembali ke aplikasi PLN Mobile dan tuliskan kode yang kalian terima tadi ya. Lanjut, silakan kalian isi nama kalian. Kemudian klik simpan. Dan pendaftarannya selesai, sobat. Oke, seperti inilah tampilan menu dari aplikasi PLN Mobile. Nah, asiknya nih di aplikasi PLN Mobile ini kita bukan hanya semata-mata bisa melakukan atau melapor penggunaan atau konsumsi listrik kita ya, tapi ada berbagai menu menarik lainnya seperti pembelian listrik token. Kemudian juga kita bisa mengajukan apabila kita ingin merubah daya meteran listrik kita. Nah, tapi itu tidak akan saya bahas. Kita fokus untuk bagaimana caranya melaporkan konsumsi listrik kita bagi kalian yang menggunakan meteran pasca bayar ya. Nah, langsung ke aplikasinya dan kalian klik saja menu catat meter. Oke, nah di sini yang perlu kalian ketahui bahwa untuk jadwal pelaporan penggunaan itu hanya bisa mulai dari tanggal 24 sampai 27 setiap bulannya. Artinya, kalau sebelum tanggal 24 kalian tidak bisa lapor dan kalau setelah tanggal 27 juga tidak bisa. Nah, lalu bagaimana caranya? Langsung saja masuk ke kolom ID pelanggan. Oke, nah silakan masukkan ID meteran kalian. Nah, berikutnya silakan kalian klik saja oke ya. Sampai nanti akhirnya akan muncul peta di mana lokasi kalian beserta keterangan siapa pemilik nomor meteran dan lain-lain. Nah, berhubung di sini saya sudah mendaftarkan, langsung saya klik saja untuk nomor meteran saya. Oke. Nah, akan tertera seperti ini hasilnya ya. Nah, selanjutnya silakan ke bawah, di situ ada kolom untuk mengupload foto. Ya, foto yang dimaksud adalah foto meteran kita ya. Nah, jika kalian klik tanda tanyanya, maka di sini akan ada petunjuk bagaimana cara membuat foto yang benar. Kalian ikuti ya. Kemudian kalian klik ambil gambar. Oke, ambil dari kamera. Nah, sekarang kalian gunakan kamera kalian untuk memfoto meteran kalian. Oke, jika telah selesai, kemudian di bawahnya itu ada angka stand meter. Nah, angka yang di meteran tadi yang kalian foto, kalian pindahkan saja. Ya, kalian tulis ya berapa angkanya, sobat. Oke, nah setelah selesai, di bawahnya lagi itu ada tab kirim. Silakan kalian kirim. Oke, nah selanjutnya silakan kalian ikuti saja prosesnya hingga selesai, sobat. Oke. Nah, bagaimana? Mudah sekali kan untuk menggunakan aplikasi PLN Mobile ini. Nah, mudah-mudahan apa yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua ya. Terutama bagi kalian yang memang dalam jangkauan radius yang membuat petugas PLN itu kesulitan untuk datang mencatat meteran kita. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan atau menonton video-video saya lainnya, silahkan kalian klik saja gambar-gambar video yang muncul di sini. Bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe karena pastinya saya akan terus upload video-video yang bermanfaat seputar kelistrikan. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.